Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Cerita Mencekam. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan bahagia sepanjang hari. Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan bukit-bukit rendah, hiduplah sebuah keluarga kecil yang sederhana tapi penuh kehangatan. Rumah mereka terletak di ujung jalan tanah, berdiri dari anyaman bambu dan atap seng tua yang sudah mulai berkarat. Namun, di dalam rumah itulah, tawa dan cinta tumbuh seperti tanaman liar yang tak pernah layu. Pak Supri adalah kepala keluarga. Ia bekerja sebagai buruh tani serabutan. Setiap pagi, ia akan memanggul cangkul tuanya dan berjalan kaki ke sawah milik orang kaya di ujung desa. Kadang-kadang ia juga membantu memperbaiki atap atau membersihkan parit demi mendapatkan uang tambahan. Wajahnya keras, kulitnya terbakar matahari, namun ada kelembutan dalam sorot matanya ketika ia melihat anak dan istrinya. Bu Semi, istrinya, adalah perempuan yang sabar dan pekerja keras. Selain mengurus rumah dan ladang kecil milik sendiri, ia juga menerima pesanan gorengan untuk dijual di warung-warung sekitar. Tangannya cekatan, wajahnya selalu tampak letih, namun tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kebahagiaan bukan tentang banyaknya uang, tapi ketenangan hati. Dan Yadi, anak tunggal mereka, baru berusia 9 tahun. Bocah kurus dengan rambut acak-acakan dan kulit legam, karena terlalu sering bermain layangan di tengah terik matahari. Ia cerdas, ceria, dan penuh rasa ingin tahu. Baginya, rumah kecil mereka adalah istana. Ia tak pernah mengeluh, meski sering iri dengan teman-temannya yang punya mainan mahal atau sepeda baru. Namun akhir-akhir ini, Yadi mulai berbeda. Hari itu, saat matahari hampir condong ke barat dan suara azan asar menggema dari surau kecil di tengah desa, Yadi pulang dari sekolah dengan wajah murung. Ia berjalan pelan sambil menyeret sandal jepitnya, sesekali menendang batu kecil yang ada di jalan. Supri yang sedang duduk di bangku bambu di depan rumah, langsung tahu ada sesuatu yang tak beres. "Kenapa lemas begitu? Di, kamu sakit?" tanya Supri sambil menepuk lututnya, mengisyaratkan agar Yadi duduk di pangkuannya. Yadi duduk, tapi tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan dan menunduk. Di sekolah dimarahi bu guru. Supri mencoba lagi, kini lebih lembut. Yadi akhirnya bicara. Suaranya kecil, nyaris seperti bisikan. "Teman-teman pada ngomongin aku." "Pak, ngomongin apa?" "Katanya aku belum sunat." Mereka pada ketawa. Ada yang bilang anak kecil, anak kampung, anak belum bersih. Supri diam. Hatinya seperti dipukul benda tumpul. Ia menarik napas panjang dan memeluk anaknya erat. Ini bukan pertama kalinya masalah itu muncul. Tapi baru kali ini Yadi menangis karena dipermalukan. "Nanti kalau udah ada rejeki, Bapak bawa kamu ke Mantria. Kita sunatkan," bisik Supri. "Tapi kapan, Pak?" Yadi menatap wajah ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Teman-teman bilang mau ada sunatan massal bulan depan. Aku pengin ikut." Supri tercekat. Ia tahu betul bahwa walau sunatan massal kadang gratis, tetap saja ada biaya yang harus disiapkan. Untuk sarung, makanan selamatan, amplop buat ustadz, belum lagi oleh-oleh buat teman-teman yang datang. Kalau tidak punya apa-apa, bisa jadi bahan tertawaan satu desa. "Insya Allah, nak, kalau olah kasih jalan, pasti ada rezekinya," jawab Supri pelan. Malam itu, setelah Yadi tertidur, Supri duduk termenung di depan tungku yang masih menyala sisa memasak makan malam. Semi datang dan duduk di sampingnya. "Kamu dengarkan tadi?" tanya Supri. Semi mengangguk. "Aku juga kepikiran." "Aku bingung. Semi, kerja seharian cuma dapat cukup buat makan. Nabung pun gak bisa. Aku pengin bikin Yadi bahagia, tapi rasanya selalu kurang." Semi menggenggam tangan suaminya. "Kita udah berusaha. Yadi pasti ngerti. Tapi dia anak kecil, Mi. Dia nggak salah pengin merasa seperti teman-temannya. Dia cuma pengin dihargai." Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi.
Hanya suara jangkrik dan angin malam yang jadi latar sunyi kegelisahan mereka. Di kejauhan, terdengar gonggongan anjing dan desir dedaunan. Supri memandang langit gelap tanpa bintang dan berbisik dalam hati. Tuhan, tolong bantu aku membahagiakan anakku walau sekali saja. Hari-hari berikutnya, Yadi makin pendiam. Ia lebih sering menyendiri di belakang rumah, duduk di bawah pohon jambu sambil menggambar. Di sekolah pun, ia tak seceria biasanya. Semangatnya meredup. Supri mencoba mencari tambahan kerjaan, tapi musim tanam belum tiba. Tak banyak yang membutuhkan tenaganya. Ia sempat meminjam uang ke beberapa tetangga, tapi semuanya juga sedang kesulitan. Satu-satunya orang yang bisa memberinya pinjaman besar adalah Pak Lurah. Tapi Supri terlalu malu untuk meminta. Sampai akhirnya, pada suatu malam, Supri mendengar obrolan aneh di warung kopi dekat pertigaan desa. Aku kemarin mimpi dikasih nomor. Mas, pasang di bandar kota. Bener-bener tembus. Lumayan, bisa buat beli motor bekas. Ujar salah satu warga bernama Darto. Nomornya dapat dari mana? Tanya seorang lagi. Dari mimpi. Tapi sebelumnya aku semedi dulu di pohon beringin tua di belakang kuburan itu. Loh. Supri yang mendengar dari bangku pojok langsung memasang telinga. Ia tahu pohon itu, pohon besar yang dikeramatkan warga desa sejak zaman dulu. Banyak cerita mistis beredar tentangnya. Ada yang bilang tempat tinggal jin, ada pula yang percaya itu tempat pesugihan. Tapi semua orang sepakat, jangan main-main dengannya. Serius lu, tuh? Tanya yang lain dengan setengah percaya. Iya, tapi jangan main-main. Harus sungguh-sungguh niatnya. Pohon itu nggak suka orang yang cuma coba-coba. Supri pulang malam itu dengan kepala penuh pikiran. Ia bukan orang yang percaya hal-hal gaib. Tapi sekarang, dengan situasi seputus asa ini, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa benar ada jalan pintas untuk mendapatkan uang? Kalau iya, apakah aku cukup nekat untuk mencobanya? Di dalam rumah, Yadi sudah tidur. Semi sedang melipat baju sambil sesekali menguap. Supri duduk diam di ujung ranjang, menatap bayangan tubuhnya sendiri di dinding yang diterangi lampu minyak. Mi, kamu percaya nggak? Ada tempat yang bisa kasih kita rejeki, asal kita minta dengan sungguh-sungguh. Semi mengernyit. Maksudmu? Supri tidak langsung menjawab. Ia tahu, malam ini ia tak akan tidur nyenyak. Dan mungkin, malam besok ia akan melakukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam di desa Karangsari turun tanpa malu. Angin berhembus pelan membawa bau tanah lembab dan suara jangkrik yang mendominasi keheningan. Warung kopi milik Pak Samin, satu-satunya tempat berkumpul warga selepas maghrib, masih terang. Asap rokok menari di udara, dan gelas-gelas kopi hitam menghangatkan percakapan yang perlahan mengarah pada sesuatu yang tidak biasa. Pak Supri duduk di pojokan, sendirian, menatap gelas kopinya yang hampir habis. Tubuhnya lelah, pikiran kusut. Ia tak berniat mendengarkan pembicaraan orang lain malam itu. Namun telinganya menegang saat kata, nomor mimpi, terucap. Seriusan? Tuh, saudaraku di kampung sebelah juga pernah ngalamin. Ujar seorang lelaki bertopi kumal. Namanya Warno, tukang tambal ban yang dikenal sering bicara ngawur. Katanya, dia semedi semalam suntuk di pohon beringin belakang makam. Dapat mimpi dikasih angka. Pasang di bandar kota. Tembus. Dapat belasan juta. Pohon yang dekat pemakaman tua itu, War? Tanya Pak Samin dengan nada ragu. Yang katanya angker. Ya itu. Pohon beringin tua yang batangnya udah berongga. Dulu pernah dipakai gantung diri orang. Sambung Warno sembari menghisap rokoknya dalam-dalam. Supri mendengarkan dalam diam. Sesuatu dalam dadanya bergetar. Ia tahu pohon yang dimaksud. Letaknya di antara makam tua yang sudah tak terurus. Hanya beberapa langkah dari jalan setapak menuju ladang belakang desa. Pohon itu tumbuh menjulang. Daunnya lebat seperti payung raksasa. Dan akar-akarnya mencuat ke atas tanah seperti tangan-tangan menunggu mangsa. Dulu, waktu kecil,
Supri pernah dilempari kerikil oleh teman-temannya agar berani menyentuh batang pohon itu. Ia menolak. Ibunya dulu pernah bilang, "Itu bukan pohon biasa. Jangan pernah minta apa-apa di sana. Nanti kamu akan diminta gantinya." Ia pikir itu cuma cerita menakut-nakuti anak kecil. Tapi kini, cerita itu muncul kembali dari mulut orang dewasa dalam situasi yang terasa nyata. Nomor mimpi, uang dari pohon keramat. Kalau beneran bisa, kenapa nggak semua orang ke sana? Celetuk pemuda di ujung meja, Nadim. Warno tertawa kecil. Karena nggak semua berani. Dan nggak semua ikhlas bayar harganya. Semua terdiam sejenak. Lalu mereka tergelak. Seakan menertawakan ketakutan mereka sendiri. Tapi tidak Supri. Dalam tawa itu, ia merasa seperti berada di antara dua dunia, logika dan keputusasaan. Malam berikutnya, Supri berbaring dengan mata terbuka. Semi sudah terlelap. Sementara Yadi tertidur meringkuk di ujung tikar. Cahaya lampu minyak redup melempar bayangan samar ke dinding bilik bambu. Supri tak bisa berhenti berpikir. Ia tahu, mempercayai hal mistis adalah sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan dan akalnya. Tapi kenyataan telah menghimpitnya hingga ke ujung. Ia sudah mencoba semua cara yang wajar. Kerja keras, menabung, meminta bantuan. Hasilnya nihil. Bayangan wajah Yadi saat meminta untuk dihitan, suara ejekan dari teman-temannya, dan kesedihan di matanya terus membayang. Apakah ia tega melihat anaknya terus dihina? Apakah ia harus menyerah hanya karena tak punya uang? Malam semakin larut. Angin menggerakkan daun jendela bambu, menciptakan suara berderak-derak seperti bisikan halus. Supri duduk perlahan, meraih sarung dan jaket lusuhnya. Dengan langkah ringan, ia keluar dari rumah tanpa membangunkan siapapun. Langit kelabu tanpa bulan. Hanya beberapa bintang berkerlip, seakan mengintip dunia dari balik awan tipis. Desa telah tidur. Jalan tanah lengang, hanya suara langkah Supri yang terdengar menyusuri pinggiran pematang sawah. Di kejauhan, pohon beringin itu terlihat seperti raksasa bisu. Pohon itu lebih besar dari yang diingat Supri. Batangnya hitam legam, kulitnya pecah-pecah seperti tubuh naga. Akar-akarnya mencengkeram tanah seperti ular membelit mangsa. Daunnya bergemerisik pelan, meski tak ada angin. Supri berdiri di hadapannya. Kaku, tangannya berkeringat dingin, dadanya sesak. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Aku nggak tahu ini salah atau benar," gumamnya pelan, hampir seperti doa. "Tapi aku cuma pengin anakku bahagia. Aku nggak mau dia terus dihina. Kalau memang ada yang bisa bantu aku minta, tolong kasih aku jalan." Ia berlutut, menundukkan kepala ke tanah. Diam cukup lama, mencoba menenangkan jiwanya. Lalu, dalam diam itu, ia merasa sesuatu. Angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi hampa, seolah seluruh dunia menarik napas bersamaan. Lalu terdengar bisikan, samar dan jauh, seperti berasal dari dasar telinga. "Datang lagi, besok malam, sendiri." Supri terkejut, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Suara itu bukan suara manusia, bukan pula suara dirinya sendiri. Ia seperti mimpi, tapi nyata. Bisikan itu menggetarkan seluruh tulangnya. Dengan jantung berdegup kencang, Supri berdiri dan mundur pelan-pelan, lalu berlari pulang. Sepanjang jalan, ia tak berani menoleh ke belakang. Pohon itu seakan memandangnya, mengamatinya, menunggu. Keesokan harinya, Supri tampak lebih diam dari biasanya. Semi menatapnya penuh curiga saat ia menolak sarapan. "Kamu kenapa, Pri? Mukamu pucat." "Cuma kecapean," jawab Supri singkat. Namun pikirannya terus berkecamuk. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semalam hanyalah halusinasi. Tapi rasa dingin yang ia rasakan saat berdiri di depan pohon itu masih membekas. Dan bisikan itu begitu jelas. Malam kembali datang. Supri duduk sendiri di depan rumah, menatap jalan tanah yang sunyi. Ia tahu,
Ia harus kembali. Ia tak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang mendorongnya. Bukan hanya keinginan, tapi seperti panggilan. Sesuatu yang lebih dalam dari logika. "Mi," katanya kepada Semi saat mereka sudah siap tidur. "Kalau nanti aku nggak pulang malam ini, kamu jangan khawatir ya." Semi langsung duduk. "Waspada. Maksudmu apa? Mau kemana?" Supri hanya tersenyum kecil. "Cuma mau cari rejeki buat Yadi." Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia pergi lagi. Kali ini membawa sesajen seadanya. Rokok kretek, segelas kopi, dan sebungkus nasi bungkus. Ia tak tahu aturan atau ritualnya. Ia hanya ingin menunjukkan kesungguhan. Saat tiba di bawah pohon beringin itu untuk kedua kalinya, suasananya berbeda. Udara di sekitar pohon terasa lebih tebal, seperti uap panas. Supri meletakkan sesajen di akar pohon, lalu duduk bersila. Ia menunduk, memejamkan mata. "Kalau benar bisa bantu, aku siap. Aku ikhlas, asalkan anakku bahagia. Kasih aku nomor, biar aku bisa bahagiakan dia." Diam. Sun. Hanya suara dedaunan bergerak pelan. Lalu, sesuatu berubah. Pohon itu seperti hidup. Daunnya berdesir meski tak ada angin. Akar-akarnya bergerak halus. Supri merinding. Dari kegelapan, terdengar suara, seperti napas panjang. Lalu muncullah sosok, bukan dalam wujud nyata, tapi dalam penglihatan batin Supri. Sosok itu tinggi, hitam legam, dengan mata menyala merah samar. Ia tidak berbicara, tapi pikirannya menembus kepala Supri. "Tebus dengan niat, dan jangan pernah menyesal." Kemudian, gelap. Supri terbangun keesokan paginya di bawah pohon. Wajahnya berkeringat, tubuhnya menggigil. Tapi di tangannya ada secarik daun kering dan di atasnya terukir angka-angka. 1, 7, 3, 8. 4 angka yang membakar pikirannya. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi ia tahu persis. Itu bukan mimpi biasa. Dengan langkah gemetar, Supri pulang. Di hatinya, perasaan campur aduk, harapan, ketakutan, dan keinginan. Ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang tak bisa ia pahami. Dan mungkin, tak bisa ia tutup kembali. Malam itu, langit tampak seperti lubang besar tak berdasar. Tak ada bintang, tak ada bulan. Supri berbaring di tikar. Matanya memandang langit-langit rumah bambunya yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Tubuhnya di rumah, tapi pikirannya masih tertinggal di bawah pohon beringin tua itu. Ia belum menceritakan apapun kepada Semi. Tentang suara, tentang sosok, tentang daun bertuliskan angka. Ia takut. Bukan hanya takut dikira gila, tapi juga takut mengakui bahwa ia telah melakukan sesuatu yang mungkin melanggar batas. Namun malam itu, mimpi datang bukan sebagai bunga tidur, melainkan sebagai pintu menuju dunia lain. Dalam mimpinya, Supri berdiri di tengah lapangan kosong. Angin bertiup aneh, membawa suara-suara yang tak ia pahami. Suasana seperti senja yang tak pernah selesai. Langit berwarna jingga gelap, dan tanah di bawahnya retak-retak seperti kulit kering. Dari kejauhan, muncul sosok bayangan tinggi besar. Bukan manusia. Bayangannya tak punya wajah, hanya hitam legam. Tapi dari matanya, 2 cahaya merah redup menyala, seolah menembus langsung ke jiwa. Supri tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, matanya tak berkedip. Sosok itu mendekat, tak mengeluarkan suara. Namun, ketika ia berhenti hanya beberapa langkah dari Supri, terdengar bisikan di udara, lirih, namun menghantam telinga seperti badai. "Sudah kamu minta, sudah kamu tetapkan niatmu. Terimalah angka ini, dan jangan pernah kembali." Lalu, dari langit, turun angka-angka besar yang bersinar merah. 1, 7, 3, 8. Supri terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya memburu. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia merasa dadanya akan meledak. Tapi angka-angka itu begitu jelas.
Ia tak butuh waktu lama untuk mencatatnya di sobekan kertas bekas kalender dinding. Ia menatap kertas itu lama, hingga fajar menjelang. Pagi itu, Semi heran melihat suaminya begitu gelisah namun tampak penuh tekad. Biasanya Supri bangun dengan enggan, tapi hari ini ia sudah rapi sejak subuh, bersarung dan memakai jaket tua. "Mau ke ladang pagi-pagi amat, Pri?" tanya Semi. "Enggak ke ladang. Mau ke kota. Ada urusan." "Urusan apa?" Supri ragu sejenak, lalu menjawab pendek, "Nyari rezeki." Ia tak menunggu pertanyaan lanjutan. Dengan cepat ia pamit, berjalan kaki ke pertigaan desa untuk menumpang angkutan umum menuju kota kabupaten, tempat satu-satunya agen togel yang bisa ia akses diam-diam. Selama perjalanan, kertas angka itu terus ia genggam. Tangannya gemetar. Ia tahu ini jalan yang kelam, tapi suara dalam kepalanya dan mimpi semalam terasa begitu nyata, begitu kuat. Agen togel itu berada di dalam kios kecil di belakang pasar. Supri tak pernah masuk ke sana, hanya mendengar dari cerita orang-orang. Ia ragu sejenak di depan pintu, tapi bayangan wajah Yadi kembali muncul. Wajah anak kecil yang malu karena diejek teman-temannya. Itu cukup membuat langkah Supri mantap. Di dalam, ia menyerahkan angka dan sedikit uang yang disisihkan dari hasil kerja beberapa hari terakhir. Petugas menatap Supri tanpa banyak bicara, mencatat angka, lalu menyerahkan kertas kecil sebagai bukti taruhan. "Semoga rejeki ya, Pak," ujar petugas itu singkat. Supri hanya mengangguk. Di luar kios, udara panas dan bau amis pasar menusuk hidung. Tapi baginya, dunia seakan diam. Ia berjalan perlahan, seperti orang yang baru saja menaruh nasibnya di meja perjudian tak kasat mata. Hari itu, Supri tidak pulang langsung. Ia menunggu pengumuman hasil togel sore harinya di sebuah warung dekat terminal. Jam demi jam berlalu, dan Supri tak bergeming dari kursinya. Tangannya menggenggam kertas bukti, keringat dingin membasahi punggungnya. Hingga akhirnya, tepat pukul 5 sore, radio warung mengumumkan hasil angka keluaran resmi. Angka yang keluar hari ini, 1,738. Supri membeku. Ia menatap radio itu seolah benda hidup, lalu menunduk pada kertas catatannya. Sama, 4 angka, sama persis. Tidak meleset satupun. Dunia seperti berhenti. Lalu tiba-tiba, tubuhnya lemas. Ia bersandar ke kursi, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah," bisiknya, antara syukur dan tak percaya. Tembus. Petugas warung yang memperhatikan dari tadi hanya tersenyum kecil. Ia tahu betul bahasa tubuh orang yang baru menang besar. Beberapa hari kemudian, kehidupan keluarga Supri berubah. Tanpa banyak bicara, Supri membeli sarung baru untuk Yadi, pakaian baru untuk istrinya, dan 2 karung beras yang ia angkut sendiri ke rumah. Semi bingung, tapi tak langsung bertanya. Hanya tatapannya yang makin tajam, seakan tahu ada yang disembunyikan. Supri mengundang tetangga-tetangga untuk selamatan kecil. Ia mengumumkan bahwa Yadi akan segera disunat, dan ia ingin berbagi sedikit rejeki. Tak satu pun bertanya dari mana ia mendapat uang. Mungkin mereka tahu, atau pura-pura tidak tahu. Pesta hitan itu diadakan seminggu kemudian, diiringi marawis kecil dari anak-anak masjid dan nasi tumpeng sederhana. Warga datang ramai-ramai, tertawa dan bersyukur. Yadi tampak bahagia, wajahnya bersinar, penuh senyum. Tidak ada lagi malu atau sedih. Supri duduk di pojok ruangan, memandangi anaknya. Dalam hatinya, rasa puas bercampur ganjil. Ia telah berhasil. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh menggelitik dadanya. Seperti ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang belum selesai. Malam usai pesta, Supri duduk sendiri di belakang rumah. Angin dingin malam menyentuh tengkuknya. Ia menyalakan rokok dan menatap langit. Tak ada suara, tak ada bayangan, hanya keheningan yang mencurigakan. Lalu, daun bambu di atas kepalanya bergerak pelan. "Kau sudah ambil, akan ada yang diambil juga."
Supri terlonjak, menoleh ke sekeliling. Tapi tak ada siapapun. Suara itu tidak datang dari mulut, tapi dari dalam kepalanya. Lagi-lagi, suara yang sama, dingin, berbisik seperti angin, namun terasa nyata. Supri menggenggam lututnya. Ketakutan mulai menyusup ke dalam pikirannya. Apa maksud suara itu? Tapi ia tak berani menjawab pertanyaan itu. Tidak malam ini. Hari-hari setelah pesta, Semi mulai curiga. Ia tahu Supri menyembunyikan sesuatu. Bahkan Yadi pun beberapa kali bertanya, "Pak, kok bisa punya uang tiba-tiba?" Tapi Supri selalu mengelak, mengatakan hanya mendapat rejeki tak terduga. Namun malam-malam Supri makin gelisah. Ia sering terbangun tiba-tiba, kadang berkeringat dingin, kadang menatap sudut ruangan dengan tatapan kosong. Beberapa kali ia merasa mendengar langkah kaki di luar rumah, atau suara bisikan di telinganya saat tengah malam. Ia mencoba berdoa, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi setiap malam, perasaan bahwa sesuatu sedang mengintai semakin kuat. Dan yang paling membuatnya takut adalah Yadi juga mulai berubah. Namun Supri belum tahu bahwa hadiah yang ia terima dari pohon keramat bukan sekadar angka. Itu adalah awal dari pintu yang telah terbuka. Dan pintu itu tak akan tertutup begitu saja. Pagi hari itu, desa Karangsari terasa lebih hidup dari biasanya. Matahari belum tinggi, tapi suara ibu-ibu terdengar ramai dari dapur rumah Pak Supri. Panci-panci besar mengepul, bau nasi gurih dan ayam ungkep menyebar ke ganggang kecil. Warga berdatangan membantu, membawa beras, memotong sayur, mengaduk kuah semur. Pagi itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Hitanan Yadi, satu-satunya anak Pak Supri dan Bu Semi. Bukan hanya sebagai tradisi, hitanan juga simbol bahwa Yadi telah beranjak menjadi laki-laki sejati. Sebagian warga datang dengan niat membantu, sebagian lagi karena penasaran. Sebab Supri yang dikenal miskin mendadak mampu mengadakan pesta cukup besar. Tenda sederhana dari terpal biru berdiri di depan rumah. Kursi-kursi plastik dipinjam dari balai desa. Ustaz dari kampung seberang dijemput pagi-pagi untuk memimpin doa. Semua terlihat meriah. Semua terlihat normal. Tapi tidak bagi Semi. Sejak malam sebelumnya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat Supri duduk sendiri di belakang rumah cukup lama, memandangi langit malam tanpa bicara. Tatapannya kosong, seperti menyembunyikan beban yang tak bisa dibagi. Dan saat Semi menegurnya, suaminya hanya menjawab dengan senyum lemah. "Capek aja, Mi, acara besok besar, pikiranku bercabang." Tapi Semi bukan perempuan bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Yadi sendiri tampak bahagia pagi itu. Ia mengenakan baju koko putih bersih, peci hitam baru, dan senyum tak putus dari bibirnya. Meski rasa gugup tampak sesekali menghampiri, namun ia bangga. Teman-temannya datang membawa kado dan ucapan selamat. Ada yang membawa sarung, ada yang membawa buku gambar. Semua memberi pelukan dan tawa. Acara berlangsung seperti seharusnya. Ustaz membaca doa, warga mengucap amin. Yadi lalu dibawa ke ruangan belakang tempat mantri sunat menunggunya. Tangisan kecil terdengar, lalu disusul tepuk tangan dan tawa ringan dari para tamu. Siang harinya, makanan dihidangkan. Nasi kuning, ayam goreng, semur tahu, kerupuk melimpah. Warga makan bersama, mengobrol, dan memuji Supri dan Semi yang dinilai telah berhasil menjadi orang tua yang baik. Beberapa ibu berbisik pelan, menyebut bahwa rezeki Supri, katanya, datang dari jalan tak biasa. Tapi tak ada yang berani menanyakan langsung. Di desa, gosip memang lebih cepat dari angin, tapi rasa segan masih dijunjung tinggi. Namun ketika malam datang, hal-hal ganjil mulai terjadi. Menjelang Isya, suasana mulai sepi. Para tamu pulang satu persatu. Semi membereskan piring-piring bersama beberapa ibu yang masih tinggal. Sementara Supri duduk di kursi depan, menatap jalan gelap yang hanya disinari lampu minyak dari rumah-rumah sekitar. Yadi sudah tertidur sejak maghrib.
Kelelahan setelah seharian jadi pusat perhatian. Saat Semi hendak menutup tenda, tiba-tiba ia melihat seorang perempuan berdiri di ujung jalan. Perempuan itu mengenakan kain panjang, rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Ia tak bergerak, hanya berdiri diam, menghadap ke arah rumah mereka. Semi menyipitkan mata, mencoba mengenali wajahnya. "Bu, itu siapa ya?" tanya Semi pada ibu tetangga yang masih bersamanya. Ibu itu menoleh. "Mana?" "Itu di pojokan gang." Ibu itu menatap sejenak, lalu bergidik. "Ah, saya gak lihat siapa-siapa. Bu Semi, udah yuk, masuk, udah malam." Ketika Semi menoleh kembali, sosok itu sudah menghilang. Jantung Semi berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya bayangan. Tapi dalam hati kecilnya, rasa takut mulai bertunas. Sekitar jam 9 malam, Pak Taryo, tetangga depan rumah, mengetuk pintu. "Permisi, Pri, maaf ganggu malam-malam. Aku cuma mau nanya." "Ada apa, Yo?" tanya Supri. "Tadi waktu aku nyiram tanaman belakang, aku lihat ada bayangan hitam tinggi banget lewat di samping rumahmu. Gerakannya cepat. Kukira maling, tapi waktu aku samperin, nggak ada siapa-siapa." Supri terdiam. "Kalau kamu punya peliharaan, hati-hati ya. Bukan aku nuduh apa-apa, tapi malam ini hawanya beda." Supri menelan ludah. "Makasih. Yo, aku bakal waspada." Pak Taryo pamit. Supri menutup pintu perlahan, lalu berdiri lama di tengah ruangan. Tubuhnya merinding. Udara dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari sela bambu seperti membawa sesuatu. Aroma amis dan bisikan lirih. "Satu sudah kau dapat, satu akan kami ambil." Tengah malam, Semi terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil dari dapur. Ia mengira ia dibangun dan ingin buang air. Namun ketika ia ke dapur, tak ada siapa-siapa. Semuanya kosong. Tak ada angin. Tak ada suara. Hanya lampu minyak yang berkedip pelan seperti ketakutan. Ia masuk ke kamar Yadi. Anak itu masih terbaring, tapi dengan posisi yang aneh. Wajah menghadap dinding, tubuh kaku. "Yadi." Semi menyentuh pundaknya. Anak itu tidak menjawab, namun napasnya berat, seperti orang kelelahan lari jauh. Semi menggoyang tubuhnya pelan. Yadi membuka mata, tapi hanya setengah. Matanya sayu, wajahnya pucat. Lalu ia berbisik lirih. "Ada yang ngajak aku main, Bu." "Siapa?" Yadi tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke sudut gelap kamar. Tak ada siapa-siapa di sana. Sejak malam itu, Yadi mulai berubah. Ia lebih sering menyendiri, duduk di teras atau belakang rumah menatap langit malam. Ia berbicara sendiri, kadang tertawa kecil tanpa sebab. Semi beberapa kali memergokinya berjalan di tengah malam. Mata terbuka tapi tak sadar. Pagi harinya, Yadi tak ingat apapun. Semi akhirnya menghadap Supri dengan tatapan marah dan takut. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Pri? Dari mana kamu dapat uang buat acara ini? Jangan bilang kamu minta ke tempat itu." Supri terdiam. Ia ingin bicara, ingin jujur. Tapi mulutnya seolah terkunci. Setiap kali ia hendak mengatakan soal pohon keramat, tenggorokannya terasa dicekik. Kepalanya sakit. "Aku cuma minta rejeki dari Tuhan, Mi." Semi menatap suaminya lama. Ia tahu suaminya berbohong. Dan jauh di dalam hati, ia sadar bahwa kebahagiaan yang datang mendadak ini bukan hadiah, tapi semacam utang. Dan sebentar lagi, sesuatu akan datang menagihnya. Matahari pagi belum sepenuhnya naik saat suara teriakan menggema dari rumah Pak Supri. "Yadi! Yadi!" Semi berlari keluar rumah sambil membawa sandal jepit di tangan. Wajahnya panik, rambutnya berantakan. "Dia nggak ada di kamar," teriaknya. Supri yang sedang menyapu halaman langsung melempar sapunya. Tanpa sepatah kata,
Ia masuk ke dalam rumah dan memeriksa sendiri. Kamar Yadi kosong. Selimut terlipat rapi. Jendela sedikit terbuka. Tak ada tanda-tanda keberadaan anak itu. "Bukannya tadi malam tidur di sini?" tanya Supri. Suaranya parau. "Iya, aku sendiri yang selimutin dia," jawab Semi, hampir menangis. "Dia nggak mungkin keluar sendiri pagi-pagi gini." Supri segera keluar rumah dan menyusuri gang sempit di depan. Ia memanggil-manggil nama anaknya, bertanya ke tetangga, bahkan ke warung kopi tempat biasa anak-anak bermain. Tapi tak seorang pun melihat Yadi pagi itu. Baru sekitar jam 10 pagi, kabar datang dari Pak Darsa, petani yang punya ladang di ujung bukit kecil di luar desa. "Aku lihat Yadi duduk di bawah pohon pisang, sendirian. Kupikir dia ikut panen sama kalian," katanya. Supri dan Semi segera ke sana. Dan benar saja, Yadi duduk meringkuk, mengenakan pakaian tidur, kaki dan tangannya kotor penuh lumpur. Wajahnya pucat, dan tatapannya kosong. "Yadi!" teriak Semi, langsung memeluk anaknya erat-erat. Namun Yadi tidak merespons. Matanya menatap lurus ke depan. Supri mencoba bicara, mengguncang bahunya pelan. Baru beberapa menit kemudian anak itu mulai berkedip, lalu menangis histeris. "Aku takut. Bu, aku takut, jangan suruh aku ikut dia lagi." "Siapa, Nak?" tanya Semi, gemetar. "Yang hitam, yang matanya merah. Dia ajak aku ke tempat yang gelap, dingin bau." Yadi terisak. Supri dan Semi saling pandang. Tak satu pun berani menyimpulkan, tapi pikiran mereka sama. Ini bukan kejadian biasa. Malam itu, Semi duduk di dekat Yadi yang sudah tertidur. Lampu minyak dikecilkan, udara dingin terasa menempel di dinding bambu. Supri duduk di sudut ruangan, menunduk dalam diam. "Aku tahu ini semua ada hubungannya," kata Semi pelan. "Yadi nggak mungkin jalan sendiri sejauh itu. Dia nggak pernah ke ladang bukit. Dia pasti dibawa sesuatu." Supri tak menjawab. Semi menatap suaminya dengan mata merah. "Sudah cukup. Kamu harus jujur. Pri, aku istrimu. Aku berhak tahu. Kamu dapat uang dari mana?" Supri menarik napas berat. "Mi, jangan tanya hal itu. Jangan hindariku," bentak Semi. "Anak kita diganggu. Kamu pikir aku nggak sadar? Sejak kamu pulang dari malam itu, kamu berubah. Sejak Yadi sunat, semua berubah." Supri akhirnya bicara, tapi dengan suara lemah. "Aku ke pohon itu, Mi, pohon beringin belakang makam. Aku minta rezeki. Aku minta nomor dan aku menang." Semi menutup mulutnya. Matanya membesar. Ia merasa ingin muntah. Kamu minta ke tempat itu." "Bukan aku mau, Mi. Aku terpaksa. Aku bingung. Yadi minta disunat. Aku nggak punya uang. Aku cuma mau buat dia bahagia." "Dengan taruhan apa, Pri?" Suara Semi bergetar. "Kamu tahu kan? Permintaan dari tempat itu nggak gratis. Ada gantinya. Dan sekarang gantinya anak kita." Supri memukul lantai. "Aku nggak tahu, Mi. Aku pikir cukup dengan niat. Aku nggak mau kehilangan dia." Semi menangis keras malam itu. Ia peluk tubuh anaknya seolah takut Yadi menghilang lagi dalam tidur. Namun rasa takut mereka hanya awal. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yadi mulai berubah. Bukan hanya pendiam, tapi aneh. Ia sering berdiri mematung di sudut rumah. Kadang tengah malam, ia tertawa kecil di kamar gelap. Pernah suatu kali, Semi menemukan Yadi duduk di dapur dengan tangan berlumur arang dari tungku. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Dia suruh aku menggambar rumahnya." Setiap kali Yadi tidur, tubuhnya bergetar. Kadang ia mengigau dalam bahasa yang tak dimengerti. Dan pagi harinya, ia tidak ingat apapun. Supri makin merasa kehilangan kendali. Ia mencoba bicara pada ustaz kampung,
Pak Kiai Marzuki. Sang ustaz datang, memeriksa Yadi, membaca doa-doa pelindung. Tapi setiap kali ayat dibacakan, Yadi mengerang kesakitan. Matanya memerah. Suaranya berubah berat. Ini bukan cuma gangguan biasa, kata Pak Kiai setelah selesai. Dia bukan kerasukan jin biasa. Ini ada perjanjian yang belum lunas. Apa maksudnya, Pak Kiai? Tanya Supri dengan suara gemetar. Perjanjian leluhur. Atau sesuatu yang kamu minta dari tempat yang bukan semestinya. Supri hanya menunduk. Malu dan takut. Pak Kiai menepuk pundaknya pelan. Kamu harus berani menghadapinya, Supri. Kalau tidak, anakmu bisa hilang. Bukan cuma raganya, tapi juga jiwanya. Malam ketiga, Yadi kembali hilang. Kali ini lebih parah. Ia tidak ditemukan hingga subuh. Supri dan Semi nyaris gila mencari. Mereka menyusuri jalan setapak ke arah makam, menanyai warga, bahkan menerobos. Baru pukul 8 pagi, seorang semak-semak ke belakang bukit. Tapi tak ada jejak. Nelayan yang hendak memancing ke sungai kecil di ujung desa menemukan Yadi, berdiri di tengah sungai, air setinggi pinggang, menatap kosong ke arah hutan. Tubuhnya dingin, bibirnya membiru, dan ia terus menggumam. Aku udah janji, aku harus ikut. Supri menggendong anaknya sambil menangis. Semi berjalan di belakang, tak berkata sepatah kata pun. Dalam pikirannya hanya satu hal. Mereka sedang kehilangan Yadi sedikit demi sedikit dan tak ada yang bisa menghentikannya. Di rumah, Yadi dirawat dengan selimut hangat dan minyak kayu putih. Tapi malamnya, ia kembali menghilang dari tempat tidur. Kali ini, Semi menemukannya berdiri di depan jendela, menatap ke arah jalan tanah yang mengarah ke makam. Dia di sana, bisiknya. Dia nunggu aku. Dia bilang waktunya sudah dekat. Siapa? Nak. Semi memeluknya erat, tapi Yadi hanya menunjuk ke kejauhan. Supri menatap keluar. Gelap, tapi samar, di bawah pohon beringin di ujung makam, terlihat siluet hitam berdiri, tinggi, tidak bergerak. Dan Supri tahu, waktunya benar-benar sudah dekat. Hujan turun sejak sore tadi. Bukan deras, tapi rintik yang terus-menerus menetes seperti bisikan yang tidak henti-henti. Supri duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Lampu minyak menyala redup. Bayangan dari api kecil itu menari-nari di dinding bambu. Yadi sudah tidur, atau tepatnya, terbaring lemas. Sejak ditemukan di sungai 2 hari lalu, anak itu seperti hanya sisa dari dirinya sendiri. Tidak ada lagi senyum, tidak ada tawa. Hanya sorot mata kosong dan kata-kata ganjil yang tak dipahami siapapun. Semi tak pernah lagi meninggalkannya sendirian. Tapi malam ini, Semi tertidur karena kelelahan. Supri memandangi tangan kasarnya yang gemetar. Perasaannya campur aduk, takut, marah, dan teramat sangat menyesal. Ia mengingat jelas malam ketika ia duduk di bawah pohon beringin itu, memohon angka-angka demi kebahagiaan anaknya. Ia pikir, jika niatnya baik, tak akan ada yang buruk datang. Ia salah besar. Kalau memang ada harga yang harus dibayar, bisiknya, harusnya aku yang ditagih, bukan anakku. Supri berdiri, mengambil jaketnya, dan melangkah keluar rumah. Hujan tak ia pedulikan. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah menyusuri jalan tanah menuju tempat yang sejak dulu dianggap tabu. Pohon beringin keramat di balik pemakaman tua. Malam begitu sepi. Suara hujan menghantam dedaunan dan tanah basah menjadi satu-satunya irama yang terdengar. Jalan setapak menuju pohon kini terasa lebih panjang, lebih gelap. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya hening yang menyesakkan. Saat pohon itu mulai terlihat dari balik kabut tipis, bulu kuduk Supri berdiri. Pohon beringin itu tampak hidup. Batangnya berkilau basah diterpa hujan, dan akar-akarnya menyembul seakan hendak mencengkeram siapapun yang mendekat. Seperti malam-malam sebelumnya, tak ada suara, sampai Supri mendekat. Ia bersimpuh di bawah akar yang melingkar seperti singgasana. Dengan suara bergetar,
Ia berdoa, "Aku mohon, kembalikan anakku. Jangan ambil dia. Aku bersedia bayar harga apapun, asalkan bukan Yadi." Hening. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Meski tidak ada badai, dedaunan bergemerisik, dan di antara kabut sosok itu muncul. Bayangan hitam, tinggi, tak memiliki wajah. Namun dua cahaya merah membara muncul di tempat matanya seharusnya. Ia berdiri tak jauh dari Supri, tak bergerak. Namun kehadirannya menekan udara, membuat dada Supri sesak seperti ditindih batu besar. Harga sudah ditentukan, kau yang meminta, anakmu yang jadi perantara. Suara itu bukan berasal dari mulut, tapi langsung menyusup ke kepala Supri, seolah dipaksakan masuk. "Aku tak tahu ini akan terjadi," teriak Supri, gemetar. "Ambil aku, ambil nyawaku, tapi jangan anakku. Yang kau minta lahir dari ketamakan, bukan keikhlasan. Yang kau korbankan adalah yang paling murni, paling tak berdosa. Karena itulah tumbalnya lebih kuat." Supri menangis. Ia memeluk akar pohon itu, membasahi tanah dengan air matanya. "Tidak, aku mohon, jangan ambil dia. Aku bersedia melakukan apapun." Sosok itu mendekat. Bayangannya menutup cahaya bulan samar-samar. Aroma busuk menyeruak seperti bangkai yang membusuk bertahun-tahun. Udara di sekitar berubah jadi dingin menusuk. "Kau bisa putuskan perjanjian, tapi hanya dengan satu cara." Supri menegakkan tubuh, berharap. "Apa? Apa yang harus kulakukan?" "Kau harus menyerahkan dirimu sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa kembali." Supri terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Kalau itu bisa selamatkan anakku, aku bersedia." Namun sebelum sosok itu menjawab, sebuah suara lain menggema dari balik kabut. "Allahu Akbar." Suara itu datang dari Pak Kiai Marzuki. Ia datang bersama dua pemuda masjid, membawa obor dan kitab. Tatapan mereka tegas. Langkah mereka mantap meski tanah licin oleh hujan. "Setan, jin, pergilah dari tempat ini. Kau tidak berhak mengambil apapun dari manusia yang bertobat." Sosok bayangan meraung. Pohon beringin bergetar hebat. Akar-akarnya bergerak seperti ular-ular yang kesurupan. Angin mendadak berputar kencang, mencabut dedaunan dari rantingnya. Pak Kiai mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Supri gemetar, tidak tahu apa yang terjadi. Bayangan hitam itu tampak marah, tapi juga mundur perlahan. Sudah terlambat, perjanjian sudah terikat. Darah sudah diberi, tumbal sudah dicicip. Namun Pak Kiai tak menyerah. Ia terus membaca. Suaranya seperti palu yang menghantam tembok kegelapan. Cahaya obor berkedip hebat, tapi tidak padam. Pemuda masjid menaburkan garam dan air doa ke sekitar pohon. Lalu, dengan jeritan panjang yang menembus malam, sosok hitam itu lenyap. Supri terjatuh ke tanah, lemas, menangis. Mulutnya tak bisa berkata-kata. Hujan masih turun, namun suasananya berubah. Pohon itu kini tak lagi bergetar. Akar-akarnya diam. Pak Kiai menatap Supri dengan pandangan iba. "Kau telah menyentuh sesuatu yang tak boleh disentuh. Tapi kau masih bisa bertobat." Sesampainya di rumah, Supri melihat Semi menangis memeluk Yadi. Anak itu tampak lebih baik. Wajahnya tak lagi pucat. Napasnya tenang. Dan ketika melihat ayahnya masuk, Yadi tersenyum kecil. Senyum pertama dalam beberapa minggu terakhir. "Pak," bisiknya. "Dia udah nggak ada lagi." Supri mendekat, memeluk anaknya erat-erat, menahan air mata yang tak bisa dibendung. Semi ikut memeluk mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pesta hitan, rumah kecil mereka terasa hangat. Namun di lubuk hati terdalam, Supri tahu ini bukan akhir. Kutukan dari pohon keramat itu mungkin telah dipatahkan untuk sementara. Tapi bayangan dari masa lalu tidak mudah pergi. Perjanjian telah dibuat. Meski telah ditebus dengan niat dan pengorbanan,
Dunia gelap itu takkan pernah benar-benar lupa. Dan di bawah pohon beringin yang kini kembali sunyi, akar-akar masih tumbuh, menyerap tanah basah. Angin musim kemarau kembali datang ke desa Karangsari. Setelah minggu-minggu penuh hujan, langit kini cerah namun terasa kosong. Daun-daun kering beterbangan di halaman rumah Supri. Ayam-ayam peliharaan yang dulu ramai kini tinggal 1-2. Aroma dupa masih samar tercium dari sudut kamar Yadi, bekas prosesi rukyah terakhir oleh Pak Kiai Marzuki seminggu lalu. Yadi memang telah sembuh secara fisik, namun jiwanya belum pulih sepenuhnya. Ia tidak lagi tersenyum seperti dulu, tidak juga berlari mengejar layangan di tengah lapang. Ia lebih banyak duduk termenung, memeluk kakinya sambil menatap langit. Kadang-kadang, ia menggambar sesuatu, selalu sama. Pohon beringin besar, dan di bawahnya, bayangan hitam tanpa wajah. Semi melakukan yang terbaik untuk menghiburnya. Ia membuatkan makanan kesukaannya, mengajaknya berbicara, bahkan membacakan cerita setiap malam. Tapi ia tahu yang bisa menyembuhkan luka itu bukan hanya waktu, melainkan keputusan. Dan hanya satu orang yang bisa membuatnya. Malam itu, Supri tak bisa tidur. Ia berdiri di depan rumah, menatap bintang yang bertabur lemah di langit. Cahaya lampu minyak dari dalam rumah menerangi wajahnya yang mulai tampak lebih tua dari usianya. Ia tahu Yadi telah dibebaskan untuk sekarang. Tapi ia juga tahu, itu bukan kemenangan. Itu penundaan. Penangguhan eksekusi dari kuasa yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih sabar dari manusia. Ia mendengar bisikan itu setiap malam sejak prosesi pengusiran makhluk dari tubuh Yadi. Suara halus yang menyelinap masuk saat semua terlelap. Kau sudah menunda, tapi belum menebus. Kau ambil rezeki, kau cicip kebahagiaan, tapi belum bayar lunas. Supri merasa seperti ditarik ke jurang yang perlahan terbuka di bawah kakinya. Ia mulai paham bahwa hanya ada satu jalan keluar. Ia harus menutup pintu itu dengan dirinya sendiri. Subuh belum tiba saat Supri menulis sepucuk surat. Tulisannya gemetar, tapi tegas. Di atas sobekan kertas, ia menuliskan kata-kata untuk Semi dan Yadi. Maafkan aku, Mi. Maafkan semua kesalahan yang aku perbuat. Aku hanya ingin Yadi bahagia. Tapi ternyata jalanku salah. Aku harus bertanggung jawab. Jagalah Yadi, jangan biarkan dia menyalahkan siapapun. Semua ini adalah salahku. Aku sayang kalian selamanya. Surat itu ia lipat dan letakkan di bawah bantal tempat Semi tidur. Ia memandangi istrinya lama, menahan isak tangis yang hendak keluar. Kemudian ia menuju kamar Yadi, dan mencium kening anak itu pelan. Maafkan Bapak ya. Nak, Bapak sayang kamu lebih dari apapun. Dengan langkah berat, Supri meninggalkan rumah, sekali lagi menuju pohon keramat yang telah mengubah hidup mereka. Udara dini hari begitu dingin. Kabut menggantung rendah di atas tanah. Di sepanjang jalan menuju makam, tak satu pun suara terdengar. Seperti desa ikut menahan napas, menyadari akan ada sesuatu yang dikorbankan pagi itu. Pohon beringin berdiri kokoh di tempatnya. Daun-daunnya diam, seperti makhluk yang sedang tidur, menunggu dipanggil. Supri berdiri di hadapannya, kali ini tanpa rasa takut. Ia telah melewati batas antara ngeri dan pasrah. Ia berlutut, menempelkan dahinya ke tanah basah. Aku datang untuk membayar semua. Suara angin berubah. Dari balik kegelapan, muncul sosok yang sudah tak asing. Bayangan hitam, mata merah, tanpa wajah namun penuh kuasa. Kau memilih menebus, tanpa syarat. Supri mengangguk. Aku hanya minta satu hal. Jangan sentuh anakku lagi. Jangan dekati keluargaku. Ambil aku, dan hilanglah dari hidup mereka. Sosok itu diam sejenak. Lalu dari tubuhnya muncul percikan bayangan yang menyebar seperti kabut hitam, melingkari Supri. Udara menjadi berat. Tanah di bawahnya berdenyut seperti detak jantung raksasa. Permintaan diterima, tumbal disahkan. Tiba-tiba tubuh Supri terasa ringan.
Ia merasakan sensasi ditarik ke atas dan ke dalam sekaligus. Sekelilingnya berubah menjadi kabut tebal, lalu menjadi gelap, lalu menjadi hampa, dan ia pun menghilang. Tidak ada jeritan, tidak ada tubuh, tidak ada jejak, hanya sisa embun di daun, dan tanah yang sedikit lebih lembut dari biasanya. Pagi itu, Semi terbangun oleh suara ayam berkokok. Ia meraba sisi tikar, dan menemukan kertas kecil terselip di bawah bantal. Saat membaca surat itu, tubuhnya gemetar, lalu jatuh terduduk. "Supri," bisiknya. Ia berlari ke kamar Yadi. Anak itu masih tidur, namun tampak berbeda. Wajahnya lebih cerah, dan saat ia membuka mata, ia tersenyum kecil. "Bapak, udah nggak nangis lagi, Bu." Semi memeluk anaknya erat-erat. Ia tahu, Supri telah memenuhi janjinya, mengorbankan segalanya agar anaknya bisa hidup normal. Namun pengorbanan itu menyisakan luka yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Hari-hari berlalu. Semi dan Yadi melanjutkan hidup dengan kesunyian yang berbeda. Tak lagi diganggu oleh suara-suara atau bayangan gelap, tapi juga tak lagi diiringi tawa Supri yang sederhana. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggir desa, jauh dari pohon keramat itu. Yadi mulai kembali ke sekolah. Ia belajar lagi, bermain lagi, meski tak seceria dulu. Tapi setiap kali ia menggambar, tetap ada satu pohon besar di atas bukit dan seorang lelaki berdiri di depannya, menghadap pohon dengan tenang. "Ini Bapak," katanya suatu hari pada ibunya. Dia jaga pohonnya, supaya nggak ganggu anak-anak lagi. Semi hanya tersenyum, menahan tangis. Dan pohon beringin itu masih berdiri tegak. Akar-akarnya masih menjalar. Rantingnya masih membentang seperti tangan yang menunggu. Tak ada yang berani lagi mendekat. Tapi konon, sesekali, terdengar suara angin yang berbisik dari arah makam. Dan pada malam-malam tertentu, bayangan hitam samar masih bisa terlihat berdiri di bawah pohon itu. Menunggu. Selalu menunggu korban berikutnya. Sekian kisah hari ini. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen dan subscribe agar kalian bisa dapat kisah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.